Setelah itu normal seperti sholat biasa, kita baca Al-Fatihah, kemudian bagian dari ayat Al-Quran, itu normal. Rakaat kedua kita kembali takbir sebanyak 7 kali takbir. 5 kali takbir, mohon maaf, 5 kali takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Tes 1, tes cek 1 2, sound cek sound, kedengar, cek 1 2, oke. Ya. Silakan maju Pak, yang kosong, maju lagi Pak. Biar yang di belakang bisa diisi. Silakan maju Pak. Langsung aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang berbahagia, sepanjang hidup sudah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah, sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara, serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab seringkali orang setiap tahun melakukan ibadah kurban, akan tetapi sikap dan perbuatannya justru selalu mengorbankan orang lain. Artinya kita baru melakukan korban zahir, tapi tidak disertai dengan pemaknaan hakikat kurban yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika diungkai lipatan sejarah Islam, maka akan tersuap bahwa sejarah kurban yang dirayakan hari ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang telah rela melakukan satu pengorbanan yang sangat besar. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim berpuluh tahun berdoa. Bahkan menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, 80 tahun dia berdoa agar dianugerahkan seorang anak yang melanjutkan dakwah dan meneruskan risalah
menegakkan agama Allah. Tidak henti-hentinya Ibrahim melantunkan kata-kata seperti diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, tolong kau anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan permohonan yang sangat tulus, kudus, dan ikhlas dari hati yang paling dalam agar dianugerahkan seorang anak yang saleh. Adapun definisi anak yang saleh seperti diungkapkan Imam At-Tabari adalah anak yang patuh kepada Allah, tidak ingkar kepada perintahnya, selalu berperan sebagai penabur kebaikan di bumi, bukan kerusakan dan kemaksiatan. Bagi Ibrahim, anak itu bukan sekedar pelanjut keturunan, bukan pula pewaris harta, namun yang terpenting anak adalah pewaris iman dan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang tua harus menyadari bahwa anak itu bukan sekedar pewaris harta, bukan sekedar pewaris kebun getah, kebun sawit, usaha bisnis, bahkan sukuk dan deposito di bank. Namun yang paling penting adalah mereka harus mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap orang boleh bangga memiliki anak-anak yang mapan secara ekonomi dan finansial, berilmu atau sarjana. Namun yang mesti dipahami adalah apakah anak-anak kita itu setelah kepergian kita nanti masih rukuk dan sujud kepada Allah. Ini yang harus kita renungkan dari lubuk hati yang paling dalam. Sebab seringkali kita hanya mampu memiliki anak biologis, tapi bukan anak ideologis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau orang tua kita dahulu, ayah, kakek kita dahulu masih mampu menitipkan ruh iman di dalam jiwa kita, yang mesti kita pikirkan adalah apakah kita sudah mampu menitipkan iman itu ke jantung hati anak dan cucu kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat para undangan Allah yang berbahagia. Setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang halim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan jumhur mufassir menyatakan bahwa kata-kata bighulamin halim atau anak yang halim itu adalah Ismail, seorang anak yang cerdas, dan juga sangat lugas dalam pergaulan. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang diminta oleh Ibrahim itu adalah anak yang saleh, anak yang penuh dengan kesabaran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru mendatangkan bighulamin halim, anak yang halim. Maka ada perbedaan antara sabar dan halim. Bagi Hamka, sabar adalah senjata dalam jiwa yang membentengi diri dalam menghadapi segala cobaan dan musibah. Apabila sifat sabar itu sudah mengkristal dan mendarah daging dalam diri seseorang, maka barulah dia disebut dengan halim. Demikian tingginya nilai dari kata halim, sehingga menurut Bapak At-Tabai dalam tafsir Al-Mizan, kata halim itu hanya 2 kali dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu kepada Ibrahim dan kepada Ismail. Allahu Akbar,
bagaikan hujan yang turun setelah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penobat buka, pelipur lara, si tawar si dingin bagi orang tuanya, penghibur hati, pamenan jiwa, anak kanduang, sibiran tulang, paube hati, palarai damam, jare punggah dalam diri. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu dihantar ke satu lembah sunyi yang tak berpenghuni di tengah padang pasir yang gersang dan sepi, cikal bakal dari kota Mekah saat ini. Luluh lantak, lintuh hati Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dengan anak yang kedatangannya sudah berpuluh tahun diharapkan adalah satu penyiksaan. Namun Ibrahim adalah Rasul dan manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit biar runtuh, namun perintah Allah harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, digigit dengan geraham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ismail sudah beranjak remaja, Ibrahim kembali mengunjunginya ke lembah sunyi itu. Saat tersebut anak itu sudah mulai remaja, sudah menunjukkan ciri-ciri ketaatan, kepatuhan, dan kejujuran yang menjadi modal bagi seorang Rasul. Maka datang perintah yang lebih dahsyat lagi. Ibrahim diperintahkan menyembelih anak kandungnya sendiri yang lahir dari darah dagingnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah penyembelihan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran seperti ayat yang kita bacakan tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Menurut para mufassir, perintah melalui mimpi itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berat. Sebab hati dan jiwa manusia akan bertanya-tanya, apakah ini wahyu? Apakah ini betul-betul perintah Allah? Atau ini permainan tidur yang justru menjadi bisikan setan yang bermain di alam angan-angan dan mimpi manusia? Maka penggunaan kata-kata Allah dalam bentuk fi'lul mudhari atau present tense menjelaskan bahwa perintah melalui mimpi itu tidak datang sekali, akan tetapi berkali-kali. Pada sisi yang lain, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menyatakan bahwa mimpi para Rasul adalah benar dan berfungsi sebagai wahyu. Sebab ketika tidur, jiwa para Rasul itu tetap terbangun. Ini yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini yang bermakna sesungguhnya ketika aku tertidur mataku tertutup, akan tetapi hatiku tidak pernah tertidur. Maknanya adalah bahwa Rasul memiliki kekhususan tersendiri sehingga Allah tetap menjaganya meskipun dalam keadaan tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana ada cobaan yang lebih dahsyat dari perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, Ibrahim merasa sedih sebab anak itu belahan jiwanya, anak itu jantung hatinya. Namun sebagai seorang hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwanya sendiri itu milik Allah. Jika Allah menghendaki anak itu dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Inilah sifat pemimpin sejati,
mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadi dan golongan. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya, dan Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan adalah amanah, perjuangan, dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan, sehingga jika di zaman sahabat dan tabi'in orang saling menolak diberi jabatan, maka hari ini justru bertanding, bersaing, dan berebut untuk mendapatkan jabatan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, tapi justru alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, sahabat seiring ditolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ini terjadi, rakyatlah yang akan menjadi mangsa. Sebab orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan alat kekuasaan hanya akan membela kroninya meskipun salah, dan menegakkan hukum tegas kepada orang yang bukan dalam kelompoknya. Inilah yang disebut dengan penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka lupa kalau perbuatan itu tidak hanya menghancurkan diri, tapi juga akan menghancurkan bangsa dan negara. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus sharif taraku wa idza saraka fihimud da'if aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ketahuilah wahai umatku, kehancuran bangsa-bangsa sebelum kalian terjadi ketika apabila kelompok elit mereka korupsi, kelompok elit mereka merampok, kelompok elit mereka melakukan kolusi, mereka tinggalkan, mereka bertieskan. Akan tetapi jika rakyat jelata yang melakukan korupsi, rakyat jelata yang melakukan penyimpangan, aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukum setegak-tegaknya. Wa aimullah, demi Allah, jikalau anak kandungku Fatimah bin Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kepemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat dan bangsa. Hal ini yang telah dicontohkan Ibrahim sebagai pemimpin dan yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana sikap Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya? Apakah remaja itu lari, takut, dan melawan kepada orang tuanya? Maka saat Ibrahim mengajaknya berbicara face to face, mengajaknya berbicara heart to heart, dia berkata, wahai anakku, ayah melihat perintah Allah dalam mimpi ayah. Allah menyuruh ayah untuk menyembelihmu. Fanzur mada tara, wahai anak belahan jiwaku. Sekarang ayah bertanya, bagaimana pendapatmu? Ismail paham kalau penyembelihan bermakna kematian, maka dia akan meninggalkan masa mudanya, meninggalkan ibu yang selama ini membesarkannya. Namun dengan tenang, anak remaja itu menjawab, ya abati al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan galau, jangan risau, jangan ragu. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, maksud perkataan Ismail ini adalah lakukan penyembelihan yang diperintahkan Allah kepadamu dan aku akan sabar. Bahkan Imam Al-Alusi dalam tafsir Al-Alusi menyatakan bahwa kepatuhan itu bukan sekedar masalah penyembelihan, tapi kelak nanti dibuktikan bahwa Ismail memang patuh
terhadap semua perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allahu akbar walillahil hamd. Coba kita bayangkan, kalaulah Ismail itu anak kita hari ini, apa yang dilakukannya ketika sebagai orang tua kita akan menyembelihnya? Hampir pasti anak itu menolak. Dan mungkin dia berkata, wahai ayahku, sebelum ayah menyembelih aku, izinkan aku menyembelih ayah terlebih dahulu. Allahu akbar walillahil hamd. Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, jangankan berkorban untuk bangsa, jangankan berkorban untuk negara, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Ini dapat dilihat dengan maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai pola kehidupan negatif lainnya. Bahkan LGBT yang disanyilir luar biasa hebat perkembangannya di kota kita ini. Mereka lupa masa depan agama, bangsa, dan negara ada di tangan mereka. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan diri mereka karena melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wahai adik-adikku para remaja, jadikan Ismail sebagai idola yang rela berkorban karena Allah dan mematuhi perintah orang tuanya. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak yang seperti Ismail pada hari ini, yang demikian patuh, yang demikian rela melakukan apa saja dan mendengar apa yang dikatakan orang tuanya? Maka jawabannya hanya satu. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara, dan kita semua ingin memiliki anak seperti Ismail, jadilah ayah seperti Ibrahim. Jangan bermimpi kita memiliki anak seperti Ismail, sementara kita ayah seperti Fir'aun, jauh panggang dari api. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana pula sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang dicintainya, anak yang berada dalam tubuhnya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkannya dengan peluh dan air mata. Selaku ibu, hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun dia sadar, anak itu tidak lebih dari amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Maka dengan tegar dan sabar, Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suami sendiri. Siti Hajar adalah ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang ada di Pekanbaru. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim, maka fungsi istri yang sesungguhnya adalah membantu suami untuk menyempurnakan keimanannya, membantu suami untuk melakukan ketaatan kepada Allah, membantu suami untuk menjauhkan suami dari kemurkaan Allah. Sikap hidup Siti Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar istiqomah dalam ketaatan, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Sebab baik buruknya satu keluarga, bahkan satu negara, besar sekali peran para ibu di sini. Inilah yang dikatakan Rasul, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Ketahuilah, seindah-indah, sehebat-hebat perhiasan yang ada di dunia ini adalah istri-istri yang soleh. Bahkan ada ungkapan lain yang sangat menjunjung tinggi peranan wanita di dalam masyarakat, yaitu al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Artinya rubuh tegaknya suatu negara tergantung wanitanya. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara. Apabila wanitanya buruk, maka hancurlah negara. Pada hakikatnya
amanah dan pengorbanan ibu-ibu tidak ringan, sebab di tangan ibu-ibulah masa depan bangsa dan negara ini dipertaruhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang dilahirkan dan dibesarkannya karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela berkorban dan dengan dikorbankan juga karena mengharapkan keredaan Allah. Perlu kita pertanyakan, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti diungkapkan di atas, hikmah terbesar dari ibadah kurban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi kepada Allah. Hari ini pengorbanan yang kita lakukan tidak mesti menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana dengan melaksanakan ibadah kurban, menyembelih seekor kambing untuk satu orang atau seekor sapi dan kerbau yang bisa dibagi menjadi 7 orang. Setiap bahagian paling tidak memerlukan dana lebih kurang 2,5 juta sampai 2.700.000 rupiah. Artinya jika setiap kita menabung 7.000 rupiah sehari, maka setiap tahun kita akan menjadi peserta kurban. Yang kita sedihkan, kita bukan berusaha sekuat tenaga menjadi peserta kurban, akan tetapi justru mati-matian mencari kupon kurban. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari, apapun proporsi kita. Orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi soleh. Para pemuda harus berkorban agar terjauh dari hal-hal yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan mereka. Para pedagang harus berkorban dengan bersikap jujur dalam perdagangan. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hakikat korban yang sesungguhnya, yang seharusnya kita hidupkan di masa kini dan masa akan datang, apabila kita ingin masa depan bangsa kita gemilang, cemerlang, dan terbilang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.